Masya Allah, tabarakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat, selalu bahagia dan tetap semangat ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah berkenan datang di rumah Aura, dan yang baru gabung, halo, selamat datang ya, dan salam kenal. Oke teman-teman, ini aktivitas saya di pagi hari. Jadi kali ini saya mau mulai aktivitas masuk-masukin piring, gelas, dan lain-lain. Karena semalam sudah dicuci, otomatis paginya sudah pada kering ya. Nah, untuk spatula, pisau, dan centong-centong saya simpan di laci kedua ya. Nah, untuk laci pertama itu saya simpan kayak botol-botol saus, minyak wijen, pokoknya yang botol kecil-kecil gitu ya teman-teman. Nah, untuk mangkuk saya simpan di laci atas ini ya. Kemudian di atas itu juga ada blender kayak gitu. Nah, untuk piring yang berwarna putih gitu ya atau gelas teh yang berwarna putih saya simpan di rak piring atas ini ya yang ada kacanya, supaya nanti kalau pas di luar kelihatan seragam warna putih itu lebih rapih ya teman-teman. Karena menurut saya kalau warna perabotan sama itu salah satu trik untuk kelihatan rapih ya. Nah, untuk gelasnya itu saya simpan di rak laci ini ya teman-teman. Saya punya gelas beling, terus mug yang biasa saya pakai untuk bikin kopi, kemudian gelas melamin juga, itu saya suka banget. Gelas melaminnya warnanya nude. Nah, untuk laci yang bawah ini saya gunakan untuk menyimpan wadah food prep ya. Nah, sekarang wadah food prep saya itu banyak karena kalau saya beli makanan sekarang wadahnya itu bukan wadah plastik teman-teman, jadi pakai kontainer seperti itu ya. Itu apa namanya? Wadah food prep saya bilangnya sih ya. Nah, sekarang saya keringkan dulu daerah top table-nya ini ya teman-teman, karena saya risih banget kalau dapurnya itu ada basah-basahnya. Nah, biasanya saya kalau sebelum masak juga dapurnya wajib lega dulu, wajib bersih dulu, baru deh enak buat masak. Karena kalau mau masak dapurnya masih berantakan itu kayak nggak nyaman aja gitu ya teman-teman. Oh ya, sih minta maaf teman-teman kalau suara saya agak tenggelam karena ini memang mikrofonnya beda sama sebelumnya. Mikrofon yang lama itu kemarin kedudukan, terus pas mau ngambil tahu-tahu ketarik ya kabelnya, jadinya putus deh. Dan sebelum saya melakukan aktivitas seperti biasa, saya bikin kopi dulu ya supaya tambah semangat ya. Nggak tahu kenapa kalau pagi-pagi itu kayak keharusan gitu loh untuk minum kopi ya. Jadi bikin moodnya itu bagus, terus tambah semangat. Tapi sebelumnya saya sudah minum air putih hangat dulu 2 gelas ya, untuk membersihkan perut katanya. Tapi nggak ketinggalan ya teman-teman, saya nggak bisa jauh-jauh dari kopi. Kadang kopi hitam, kadang kopi creamer seperti ini. Nah, ini saya mau merapikan dulu minuman saset ya, karena di laci itu berantakan banget. Akhirnya saya taruh di wadah seperti ini aja teman-teman. Untuk kopi instannya yang creamer, saya pakai kopi instan yang pisah gula seperti ini ya teman-teman. Jadi kalau pas bikin kopi itu gulanya tidak saya pakai karena saya kurang suka minuman yang terlalu manis. Nah, untuk gula pasirnya itu nanti saya simpan di jar wadah gula itu ya. Nah, ini minuman sereal yang saya minum ya. Jadi itu minuman serealnya itu kandungannya oat sama chia seed, itu bagus ya dan enak menurut saya. Kadang yang merek Energen, kadang yang ini. Nah, untuk gulanya itu saya gunakan yang stevia dan itu juga masih ada yang gula jagung. Tapi kalau gula jagung itu kadang untuk masak, terus untuk minum juga. Pokoknya saya stok aja deh teman-teman. Saya rapikan juga di wadah ya supaya tidak berantakan. Nah, untuk gula pasir yang bekas kopi itu saya tumpahin sekalian aja ke jar. Jadi nanti tidak ada sampah plastiknya lagi teman-teman.
Terus minuman sasetnya saya simpan di dekat dispenser, jadi kalau pas mau bikin minum tinggal langsung ambil gelas aja, tinggal nyeduh di sini aja teman-teman. Jadi biar praktis. Nah, sebelum saya ke warung untuk belanja, saya mau nyapu-nyapu dulu ya di dapur. Karena tadi kan tentunya banyak banget bekas tumpahan-tumpahan ya. Suka nggak sadar ada gula yang berceceran atau gimana ya, jadi takutnya ada semut, ya udah langsung saya sapu aja teman-teman, tapi belum saya pel ya. Biasanya saya kalau ngepel itu ya, anak saya tugasnya itu sore hari, jadi pas anak saya udah selesai istirahat pulang dari sekolah baru deh bantuin mamanya. Akhir-akhir ini saya memang jarang upload video ya teman-teman, karena saya lagi sibuk nemenin anak saya untuk daftar sekolah ya, harus verifikasi dan lain sebagainya. Saya yang antar-antar karena jarak dari rumah ke sekolahannya itu lumayan jauh. Anak saya tidak saya lepas untuk naik motor ke jalan raya dulu ya teman-teman, karena belum ada SIM. Jadi memang saya harus kawal anak dulu ya. Saya prioritaskan untuk ngurus anak dulu ya teman-teman. Kalau masalah rezeki ya dari video, saya serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala aja. Oke teman-teman, ini saya siapin makanan empus dulu. Biasanya pagi-pagi si empusnya tuh udah dateng, tapi ini tumben kok belum datang ya, atau lagi main di mana gitu. Ini saya agak kesiangan ya nyiapin makanan buat empus, tapi nggak apa-apa, nanti sebentar lagi juga biasanya datang. Dan ini saya belanja ke warung dulu ya. Alhamdulillah teman-teman, saya sudah sampai rumah lagi. Sebenarnya tadi saya pengen sarapan oat ya, sereal oat gitu, tapi nggak jadi. Saya kepengen makan nasi aja nanti langsung setelah ini mau masak. Oke, saya tadi belanja serai itu ambil 4 batang, kemudian togenya itu 2 bungkus, kemudian saya beli cabai rawit merah, terus jagung, beli brokoli juga. Nah, mohon maaf ya teman-teman untuk harganya itu, tadi mau nanya per detail itu nggak enak karena lagi rame juga. Jadi pas ibunya ngitung langsung dimasukin ke tas plastik, ya udah saya lupa gitu ya berapa-berapanya gitu. Terus yang inget itu tadi pisang 3 itu 2000 ya teman-teman, terus bawang merah itu seperempat 15.000. Nah, bayamnya itu kalau nggak salah 3.000 nih teman-teman, tapi alhamdulillah dapat banyak. Terus tahunnya itu 2.500-an. Oke, ini saya juga beli wortel sama beli tomat. Nah, sekarang saya rapikan dulu belanjaan saya. Ini saya simpan dulu bawang merahnya. Alhamdulillah kalau bawang merahnya itu stoknya banyak, saya tuh tenang banget ya. Nah, ini saya petikin dulu bayamnya karena saya pengen banget bikin bobor bayam teman-teman. Gak tahu kenapa saya suka banget yang namanya bubur bayam ya. Tapi nanti jagungnya itu saya pipil aja. Nah, untuk campurannya itu saya gunakan wortel 1 aja, kemudian saya juga pakai jagung ya. Ini jagungnya juga cuma 1 belinya. Nah, untuk sayuran yang lain saya simpan dulu di wadah food prep ini ya. Saya tuh udah lama banget tidak ke pasar ya teman-teman, karena kayaknya tuh kalau kebanyakan belanja takutnya nanti malah nggak kemasak, apalagi karena saya akhir-akhir ini tuh lagi agak-agak ribet gitu ya. Nah, ini saya cuci dulu ya bayamnya sama sayuran yang lain. Terus untuk bumbu bobor itu saya menggunakan bawang merah, bawang putih, sama kencur. Terus nanti ditambahin pakai ketumbar ya. Karena saya nggak ada ketumbar yang butiran, jadi nanti saya gunakan ketumbar bubuk aja. Kemudian semua bumbunya ini dihaluskan ya. Saya haluskan pakai ulekan aja teman-teman, karena blender saya, chopper saya itu kemarin rusak ya. Nah, setelah bumbunya halus, kemudian masukkan ke dalam air yang mendidih. Lanjut masukkan jagung yang sudah dipipil, kemudian tambahkan ketumbar bubuk ya. Saya tidak menggunakan ketumbar bijian karena tidak ada. Nah, ini tunggu sampai matang dan mendidih. Saya potong-potong dulu untuk wortelnya ya. Jadi saya tuh suka banget bubur bayam yang campur-campur seperti ini ya teman-teman. Jadi warnanya itu menarik, ada hijaunya, ada kuning, ada orange gitu ya. Otomatis gizinya juga nambah ya.
Nah ini saya mau bikin bumbu untuk bacem, jadi saya mau bikin bacem tahu sama bacem tempe aja. Untuk bumbunya itu hampir sama ya, bawang merah, bawang putih, sama ketumbar aja, kemudian ditambahkan kemiri. Nah untuk buburnya itu saya tambahkan lengkuas dan daun salam. Oke, ini saya proses untuk bikin bacem tempe tahunya ya. Kemudian masukkan bumbu halusnya tadi, nanti bumbu bacemnya saya tulis di deskripsi video ini ya. Kalau udah tinggal ditambahkan air, tambahkan ketumbar bubuk, tambahkan daun salam yang banyak, saya sukanya ya. Kemudian tambahkan juga lengkuas teman-teman. Nah udah, tunggu sampai mendidih dan matang. Nah ini untuk buburnya saya tambahkan garam. Gulanya itu saya menggunakan gula stevia aja ya teman-teman. Kemudian tambahkan juga penyedap kaldu jamur. Nah kalau sudah mendidih tinggal masukkan sayurannya ya. Ini saya masukkan semua untuk bayamnya ya. Lalu untuk pengganti santan saya gunakan fiber cream aja 1 sendok makan menunjung ya teman-teman. Nah ini tuh enak banget, tidak terlalu kental dan tidak terlalu encer menurut saya ya. Saya suka banget bikin sayur santan itu menggunakan fiber cream teman-teman karena enak banget. Nah untuk bumbu bacemnya itu tambahkan asam jawa ya teman-teman, terserah mau pakai airnya aja atau sama bijinya juga nggak apa-apa. Saya tadi menyeburin pakai bijinya. Kemudian tambahkan gula aren. Ini gula arennya tidak terlalu manis ya teman-teman, jadi saya pakainya itu 1 sendok makan menunjung. Alhamdulillah sayur buburnya sudah matang. Kemudian untuk tempe bacemnya itu saya goreng menggunakan minyak sedikit aja ya teman-teman, karena kalau kebanyakan minyak sayang nanti minyaknya itu banyak yang terbuang, karena biasanya kalau bikin tempe bacem goreng itu minyaknya jadi kotor ya. Nah Masya Allah tabarakallah, masakannya hampir selesai, sekarang tinggal bikin sambalnya. Nah untuk sambal seperti biasa saya suka banget sambal terasi mentah ya teman-teman. Sambal terasi mentah tuh enak banget, cuman cabai merah, cabai rawit merah, bawang merah, terasi, gula merah sama garam aja udah. Dan sekarang saya mau lanjut makan. Ini saya pakai bobor sama pakai sambal yang banyak karena saya suka pedas. Nah untuk lauknya itu saya tambahkan balado ikan tongkol, tapi kemarin maaf tidak saya videoin pas masak ya. Nah untuk tempe bacemnya itu tidak saya goreng, saya ambil yang ungkepan aja ya teman-teman, karena saya memang lagi mengurangi minyak. Jadi saya ambil tempe 1 sama tahunya 1. Masya Allah tabarakallah, ini enak banget. Sebenarnya bisa sih digoreng menggunakan fryer, cuman tanggung ya, hanya 2 potong aja, tempe 1, tahu 1. Oke teman-teman, jadi sekian dulu ya video saya kali ini. Terima kasih banyak yang sudah menonton, terima kasih atas supportnya, baik yang komen maupun tidak. Teman-teman jaga kesehatan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.